Halo, penjilat. Cepat kemari. Yan Chen menghabisi seseorang. Selamat tuan rumah. Anda telah melakukan 99 hal untuk Xie Yanchen. Cukup lakukan satu hal terakhir. Anda bisa kembali ke dunia asal dan menghidupkan kembali kekasih Anda, Zhou Yanli. 5 tahun. Aku menunggu saat ini selama 5 tahun. Aku dan Zhou Yanli teman masa kecil. Saat kami akan menikah, terjadi kecelakaan mobil. Hati-hati. Dia meninggal di tempat untuk menyelamatkanku. Ali. Saat aku putus asa dan ingin mengakhiri hidup, aku terikat dengan sistem ini. Halo tuan rumah. Jiang Huiwan. Dia itu benar-benar seorang penjilat. Sulit sekali melepaskannya. Betul. Siapa yang tidak tahu kalau Yan Chen hanya memikirkan Suning? Benar-benar tidak tahu diri. Kau datang. Cepat pikirkan solusinya. Yan Chen mabuk berat. Dia tidak bisa mengontrol diri. Dia menghabisi orang. Meskipun keluarga Si adalah keluarga kaya raya, tapi menghabisi orang harus tetap masuk penjara. Jiang Huiwan, kau sangat menyukai Yan Chen? Bagaimana kalau kau saja yang dipenjara untuknya? Setelah menyelesaikan satu hal terakhir ini, aku bisa menghidupkan Ali kembali. Baiklah, aku akan menggantikannya. Yan Chen, lihat kami benarkan. Jiang Huiwan sangat mencintaimu. Dia bahkan rela dipenjara demi kamu. Hah? Memang pantas dijuluki si penjilat terkenal di kalangan ini. Hei Yan Chen, cepat berikan surat donasi itu padanya. Aku tertipu lagi. Karena kamu bersedia di penjara. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah kamu juga bersedia? Suning memiliki penyakit jantung. Hanya jantungmu dan jantungnya yang paling cocok di seluruh kota. Tapi jangan khawatir. Meskipun mendonorkan jantung, kamu tidak akan mati. Aku sudah meminta orang untuk membuatkanmu jantung buatan khusus. Untuk bertahan menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak akan ada masalah. Asalkan kamu bersedia mendonorkan jantungmu kepada Suning. Aku akan menikahimu. Tidak kusangka, dia sangat mencintai Shen Xuning sampai sejauh ini. Demi Shen Xuning, dia bahkan bersedia menikahi seorang wanita yang tidak dicintainya sama sekali. Baiklah, aku mau mendonorkan. Kamu benar-benar bersedia. Itu kan jantung. Dia bahkan menyetujuinya. Begitu saja. Selama itu permintaan darimu. Aku bersedia melakukannya. Mendonorkan jantung untuk belahan jiwamu. Ini adalah hal ke-100 yang aku lakukan untukmu. Setelah ini, aku bisa menghidupkan kembali Ali. Dan benar-benar pergi dari sini. Dia. Benarkah dia sangat mencintaiku? Masih ada setengah bulan lagi sampai operasi. Aku akan mengurus semuanya. Agar kamu tidak terlalu menderita. Bagus. Setengah bulan lagi, aku bisa benar-benar bebas. Pakaianmu basah semua. Tanganmu dingin sekali. Cuaca sedingin ini, keluar hanya pakai sandal jepit. Tidak takut kakimu beku? Penjilat tetaplah penjilat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyenangkan Yan Chen? Oke, sudah-sudah. Dia juga sudah menandatangani surat itu. Yan Chen, kamu tidak usah pedulikan dia lagi. Serahkan saja pada pelayan untuk mengurusnya.
Demi jantungnya. Setengah bulan terakhir ini, tubuhnya tidak boleh mengalami masalah apapun. Apakah itu Ali? Hanya Ali yang selembut ini padaku. 5 tahun. Setiap malam aku memimpikan Ali, dia kembali. Ali? Itu dia. Nama siapa yang baru saja kamu panggil? Mengapa aku ada di rumahmu? Setelah kamu selesai operasi transplantasi jantung, kita akan menikah. Tentu saja kamu harus tinggal di rumahku. Nama siapa yang baru saja kau panggil? Aku sangat mencintaimu. Tentu saja aku memanggil namamu. Itu benar. Dia sangat mencintaiku. Itu sudah diketahui semua orang di sekitar sini. Kalau sudah enakan pakai sepatumu, ikut aku ke rumah sakit. Kalian datang. Mari kita tes darah dulu. Aku ingin pemeriksaan fisik lengkap. Ini untuk memastikan jantungku dapat dipindahkan dengan aman dan tanpa masalah kepada Sensuning. Tolong sing-singkan lengan baju Anda. Genggam erat? Dulu aku paling takut disuntik. Ali selalu menemani. Sayang, jangan takut. Ada aku di sini. Tapi sekarang, dia terbaring di peti mati yang dingin. Tidak bisa lagi memanggilku sayang. Nona Jiang, jantung buatan, meskipun bisa menjaga hidupmu, tapi tidak bisa dibandingkan dengan organ asli. Anda harus patuh pada instruksi dokter. Hindari aktivitas fisik berat. Pola makan harus ringan. Dilarang begadang. Juga harus menjaga emosi tetap stabil. Bahkan, tidak boleh berbicara dengan suara keras. Baik, Singkatnya, sama seperti hidup tetapi mati. Anda mengerti? tanpa Ali di sisiku. Aku hidup atau mati, apa bedanya? Lagi pula, aku sama sekali tidak seharusnya berada di sini. Setelah menyelesaikan hal yang terakhir, tubuh fisikku akan mati. Jiwaku bisa kembali ke dunia asal. Kau menyesal? Tidak kok. Setiap hal yang kujanjikan kepadamu akan kulakukan. Kau lanjutkan pemeriksaannya dulu. Aku mau menelepon sebentar. Dia adalah Xian Xuning. Cinta pertama Xie Yanchen. Meskipun ini pertemuan pertama kita, namun rumah Xian Chen penuh dengan fotonya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku bisa dibilang telah menyaksikan pertumbuhan dan perubahannya. Nona Jiang, maafkan aku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan dipaksa oleh Yanchen untuk mendonorkan jantungmu kepadaku. Aku tahu, setelah operasi ini, hidupmu akan sangat menderita. Aku melakukannya dengan sukarela kok, karena hanya dengan begitu, aku baru bisa menghidupkan kembali Ali. Aku tahu kok, Yanchen menggunakan janji pernikahan sebagai syarat agar kamu setuju. Tapi rencanamu salah besar. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil.
Nona Jiang, ini semua salahku. Aku yang tidak baik. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terpaksa mendonorkan jantungmu kepadaku. Jika memukulku bisa melampiaskan amarahmu, silakan saja. Kamu baik-baik saja. Ada yang terluka. Jangan salahkan Nona Jiang. Dia terpaksa mendonorkan jantungnya kepadaku. Dia pasti dendam. Jadi apapun yang dilakukan padaku, itu sudah seharusnya. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kamu sendiri yang setuju untuk mendonorkan, kenapa sekarang malah membuat masalah? Ini semua adalah keputusanku. Kenapa kamu harus melampiaskan amarahmu pada Suning? Berapa kali dia menamparmu? 3 kali. Yanchen biarkan saja. Tanpa perintah dari Pak Xie. Tidak diizinkan meninggalkan villa. Keluarga konglomerat nomor 1 di kalangan elit Beijing, Tuan Muda Xie Yanchen, untuk menyenangkan sang kekasih, menghabiskan banyak uang untuk membeli lokasi kapal pesiar. Ini gaun yang Pak Xie siapkan. Untukmu. Hari ini adalah ulang tahun Nona Shen. Pak Xie ingin kau datang ke pesta ulang tahun Nona Shen. Untuk meminta maaf padanya di depan umum. Aku sedikit tidak enak badan. Jadi tidak akan pergi. Pak Xie mengatakan, tidak peduli kau mau atau tidak. Kau harus pergi. Bahkan jika harus diikat. Kau harus muncul di pesta. Nona Jiang, ganti baju. Sebentar lagi, misi ini akan segera berakhir. Dan aku juga bisa pergi selamanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bersulang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini adalah hati cinta yang murni, sebuah koleksi langka bernilai miliaran rupiah. Ini adalah kalung yang pernah dipakai oleh Putri Diana dari Inggris. Belum lama ini dibeli oleh seorang konglomerat. Katanya akan diberikan kepada kekasihnya. Ternyata itu adalah Tuan Xie. Tuan Xie kaya dan tampan. Dia hampir melakukan segalanya untuk mendapatkan donor jantung untuk Nona Shen. Pria yang penuh kasih sayang seperti ini. Mengapa Nona Shen tidak mau menerimanya? Hanya tersisa beberapa hari lagi, aku akan segera menyelesaikan tugas dan pergi. Aku tidak ingin ada masalah baru, sebaiknya jangan berinteraksi dengannya. Jiang Huiwan. Beraninya kau datang lagi. Karena sudah seperti ini, aku akan membuatmu tahu betapa salahnya keputusan untuk mengganggu Yanchen. Nona Jiang, aku tahu kau cemburu karena Yanchen baik padaku. Tapi kau tidak bisa melemparkan kalung yang diberikannya kepadaku ke dalam air, kan? Ada apa? Tidak peduli seberapa buruk kebohongan, Shan Xuning, sepertinya aku harus selalu menanggung akibatnya. Yanchen, Nona Jiang melemparkan kalung pemberianmu padaku ke dalam air. Kata-kata yang kuucapkan padamu, kau anggap angin lalu, ya? Tidak apa-apa, hanya sebuah kalung. Jika kau suka, aku akan membelikannya lagi untukmu. Tidak mau. Kalung itu bagiku sangat berarti. Aku hanya ingin kalung yang itu. Kau bersikeras harus menemukannya hari ini. Begitu. Benar? Kalau begitu, siapa yang menghilangkannya? Dia yang turun mencarinya. Aku sangat lelah, sangat mengantuk. Aku hanya ingin tidur begini saja. Li, aku datang mencarimu.
Sayang, sudah bangun. Cepat bangunlah. Aku sudah membuatkan sarapan kesukaanmu. Ayo ikut aku. Tidak, aku belum bisa tidur. Aku masih punya satu hal terakhir yang belum selesai. Jika aku tidak berhasil melakukannya, aku tidak akan pernah bertemu Ali lagi. Cari tempat sendiri untuk ganti baju. Aduh, Shuning, Tuan Xie benar-benar sangat mencintaimu. Kalung semahal ini, langsung saja diberikan. Lihatlah, setiap kali kamu menangis, dia merasa sangat sakit hati. Seakan ingin memberikan nyawanya kepadamu. Kamu selalu bilang dia seperti adikmu. Bahkan pergi ke luar negeri bersama mantan pacar. Tapi begitu pria itu mendengar kamu punya sakit jantung, dia langsung pergi. Hanya Xie Yanchen yang tidak pernah meninggalkanmu. Kamu tidak mungkin masih menganggapnya sebagai adik, kan? Bagaimana kamu juga bisa tertipu olehku? Adik itu hanyalah sebuah alasan saja. Pria mah memang suka sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi pujaan hatinya yang sulit digapai? Selama aku terus menggantung perasaan Yanchen, dia akan selalu mencintaiku. Ini jauh lebih baik daripada bersamanya. Kalau begitu, kamu sebelumnya pergi ke luar negeri bersama pacarmu, apakah itu palsu? Tidak. Permainanmu ini terlalu besar, tentu saja itu palsu. Pria itu hanyalah alat yang sengaja kubuat agar Yanchen cemburu saja. Lihatlah Yanchen selama ini. Bukankah dia selalu memikirkanku dan hidup dalam keterpurukan karenaku? Hebat. Taktikmu ini sangat hebat. Aku dengar Tuan Xie, demi jantungmu, akan menikah dengan Jiang Huiwan. Si penjilat itu, jika mereka benar-benar menikah, bukankah rencanamu ini akan sia-sia? Aku tahu batasanku. Yanchen sama sekali tidak peduli pada wanita itu. Tenang saja, mereka tidak akan bisa menikah. Ini, biarlah menjadi hadiah terakhirku. Untuk Xie Yanchen, sebelum aku pergi, Aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kamu harus menargetkan Shen Shuning? ternyata menungguku hanya untuk menginterogasiku dengan cintanya pada Shen Xuning. Meskipun aku menunjukkan bukti, dia tidak akan percaya. Rekaman ini, waktu terbaik untuk muncul adalah setelah kematianku, karena orang mati tidak akan berbohong. Anggap saja aku terlalu mencintaimu, jadi aku cemburu padanya, baru melakukan hal seperti ini. Kebetulan beberapa hari ini, Xie Yanchen tidak ada di rumah, jadi aku bisa merayakan ulang tahun Ali dengan baik. Dulu setiap tahun, saat Ali berulang tahun, aku selalu membuatkan kue sendiri untuknya. Bukan, aku yang ulang tahun. Kenapa kamu yang membuat permohonan? Mencari keberuntungan saja, jangan pelit begitu. Tolong, berikan semua keberuntunganku untuk Awan. Selamat ulang tahun, Ali. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku?
Benar, sistem memberitahuku. Hari ini juga ulang tahun Xie Yanchen. Ulang tahunku dan adik hanya berselisih 1 hari, tapi ayah dan ibu selalu hanya mengingat ulang tahun adik. Aku selalu menjadi anak yang diabaikan. Setelah ayah, ibu, dan adik meninggal dalam kecelakaan mobil itu, aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Bahkan Shuning tidak ingat ulang tahunku. Tuan Xie, untuk menyiapkan kejutan, Nona Jiang sibuk sepanjang hari. Semua dia lakukan sendiri. Aku lihat tangannya hampir melepuh. Semangat. Nanti, jangan lakukan hal-hal ini untukku. Tidak mungkin memberitahunya, aku sama sekali tidak merayakan ulang tahunnya. Tunggu sebentar. Kamu belum meniup lilin dan membuat permohonan. Sudah terlalu lama tidak merayakan ulang tahun. Aku sampai lupa. Semoga operasi Shuning berhasil. Dan sehat selalu. Ali, selamat ulang tahun. Semoga operasimu juga berhasil dan berjalan lancar. Jika objek misi meninggal, misi akan langsung gagal. Hati-hati. Jiang Huiwan, Jiang Huiwan, Jiang Huiwan, Jiang Huiwan, Jiang Huiwan. Kepalaku pasti terbentur. Sampai melihat dia cemas karena aku. Jiang Huiwan. Bangunlah, Jiang Huiwan. Kenapa kamu menerobos tadi? Apa kamu tidak peduli nyawamu? Karena jika kamu mati, misiku akan gagal. Bagaimana aku bisa menghidupkan kembali Ali? Karena aku mencintaimu. Tidak pernah ada seseorang seperti dia selalu menempatkanku di tempat utama. Meskipun karena Shen Shuning, aku telah menyakitinya berkali-kali. Seberapa besar cintamu padaku sehingga bisa melakukan sejauh ini? Yanchen? Gawat, Shuning mencoba melukai dirinya. Apa katamu? Dia sudah dibawa ke rumah sakit, hanya saja sekarang dia kehilangan banyak darah. Perlu segera transfusi darah. Apa yang sedang kau pikirkan? Bank darah menipis. Golongan darah Huiwan? Bukankah sama persis? Dengan Shuning, cepat suruh dia mendonorkan darah. Apakah tidak ada cara lain? Huiwan, dia juga baru saja terluka. Apa yang kau katakan? Huiwan itu hanya penjilatmu. Kau bahkan masih mengkhawatirkannya? Ayo, aku bisa mendonorkan darah. Jika Shuning meninggal, misiku tidak akan selesai. Dalam hatiku, orang yang paling penting seharusnya Shuning. Tapi mengapa? Aku merasa sangat sakit hati. Benar, ini rasa bersalah. Dia baru saja menyelamatkan nyawaku. Wajar kalau aku merasa iba padanya. Cukup. Berapa banyak lagi yang akan diambil? Bukankah ini terlalu banyak? Tenang saja. Dokter selalu tahu batasan. Ini tidak akan memengaruhi operasi. Transplantasi jantung 2 hari lagi. Aku bukan khawatir tentang operasinya. Sudah diambil darah sebanyak ini. Beberapa hari ini harus banyak beristirahat, perhatikan asupan nutrisi, jangan lakukan aktivitas berat. Terima kasih ya. Aku lelah, ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Kau pergilah merawat Nona Shen. Itu kemauannya sendiri. Tapi mengapa hatiku terasa begitu sakit? Penambah darah. Beberapa hari terakhir ini,
Kenapa dia selalu datang menemuiku? Terima kasih. Kau sangat sibuk setiap hari. Tidak perlu repot-repot datang menemuiku. Aku tidak akan menyesal, karena aku lebih mementingkan dirimu. Operasi kali ini. Aku hanya melakukan sedikit hal kecil untuknya. Dia bahkan bisa terharu. Minumlah. Yanchen, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Bukankah kau paling mencintai Shuning? Sekarang dia mengancam akan mati agar kau tidak menikahi Jiang Huiwan. Kenapa kau masih ragu-ragu? Untuk menyetujuinya, kalau aku tidak menikahinya, bagaimana jika dia tidak mau mendonorkan? Aduh, kau tenang saja. Seberapa besar Jiang Huiwan mencintaimu, kita semua mengetahuinya dengan jelas. Meskipun kau tidak menikahinya, dia pasti akan mendonorkan, dan dengan begitu, kau juga tidak perlu mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Kau dan Shuning jadi akan ada peluang. Kulihat akhir-akhir ini, cara Shuning menatapmu sudah berbeda. Meskipun dia tidak mengatakannya, tapi dia pasti akan jatuh hati padamu. Kenapa kau masih ragu-ragu? Jangan-jangan kau benar-benar suka Jiang Huiwan? Suka padanya. Aku seumur hidup tidak mungkin suka padanya. Baiklah kalau begitu. Soal Shuning yang mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya, kamu sudah tahu, dia tidak ingin aku mengorbankan kebahagiaanku untuk menukar harapannya untuk hidup. Jadi, bagaimanapun juga, dia tidak mau dengan cara ini. Menerima jantungmu. Maafkan aku. Janji untuk menikahimu sebelumnya. Aku mengingkarinya. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa menikah. Ternyata, ini caranya. Aku bisa memberimu kesempatan untuk meminta satu permintaan. Selain menikah, apa saja boleh. Permintaan apa saja boleh. Ya, Satu-satunya keinginanku adalah mempercepat operasinya. ini keinginanmu. Ya, Kenapa? Aku merasa sakit hati. aku ingin kamu segera melihat Nona Shen yang sehat walafiat. Dan aku juga bisa melihat Zhou Yanli yang sehat walafiat. Kita saling mendapatkan yang kita inginkan dan tercapai. Jiang Huiwan, kenapa kamu sangat mencintaiku? Karena target misi yang terikat oleh sistem adalah kamu. Karena aku datang ke dunia ini hanya untukmu. Setelah operasi transplantasi jantung selesai, aku akan memberimu hadiah sebagai kompensasi untukmu. Kebetulan sekali. Aku juga punya hadiah untukmu. Setelah operasiku selesai, baru kamu membukanya. Kenapa? Karena saat itu akan lebih mengejutkan. Kenapa? Aku merasa sangat gelisah. Dokter, Anda yakin jantung buatan ini tidak akan bermasalah? Tuan Xie, Anda tenang saja. Teknologi ini sudah sangat matang. Nona Jiang tidak akan kenapa-kenapa. Hari ini, sudah terlalu lama aku menunggu. Ali akan bangun. Semuanya bisa kembali ke jalurnya. Selamat, tugas host selesai. Kekasih Anda telah berhasil dihidupkan kembali, dan host akan segera meninggalkan dunia ini.
Xie Yanchen. Siapa kamu? Jangan sentuh aku, sialan. Jangan minum lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Pergi sana. Kamu mau uang, kan? Pergi sejauh mungkin dariku. Namaku Jiang Huiwan. Aku tidak mau uang. Kamu mabuk. Pulanglah. Aku tidak punya rumah lagi. Shuning tidak menginginkanku lagi. Bahkan orang tuaku pun tidak menginginkanku lagi. Sampai mereka mati pun mereka hanya melindungi adikku. Aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka semua tidak menginginkanku lagi. Tidak apa-apa. Mulai sekarang aku akan menemanimu. Kehadiranku adalah untuk melengkapimu. Ada apa? Apa Jiang Huiwan terjadi sesuatu? Aneh. Orang pertama yang kukhawatirkan. Ternyata Jiang Huiwan. Dalam hatiku, yang terpenting bukankah Shuning? Tidak, Jiang Huiwan tidak akan terjadi apa-apa. Bertahun-tahun ini, dia sudah melakukan begitu banyak hal berbahaya dan tetap bertahan hidup. Kali ini pasti sama. Dokter, Tuan Xie, dengan sangat menyesal kami memberitahukan, Nona Jiang karena reaksi penolakan, selama proses operasi, penyelamatan tidak berhasil. Dia meninggal. Dia meninggal. Anda sudah berpesan, bagaimanapun juga harus memastikan keselamatan Nona Shen. Anda jangan khawatir, operasi Nona Shen sangat berhasil. kau bilang siapa yang meninggal? Nona Jiang, penyelamatan tidak berhasil. Dia meninggal dunia. Meninggal? Maksudnya apa? Tuan Xie, maafkan saya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga Anda tabah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau membohongiku. Kau membohongiku, bukan? Dia tidak mungkin meninggal? Tidak mungkin meninggal. Bagaimana dia bisa meninggal? Kau membohongiku. Kau membohongiku, bukan? Tuan Xie, saya sudah tidak bisa bernapas. Mana Jiang Huiwan? Segera suruh dia muncul di hadapanku. Dia ada di dalam. Bukankah berkata, dia tidak peduli sama sekali pada Nona Jiang? Benar, kudengar yang dia pedulikan adalah Nona Shen. Tapi kenapa dia bahkan tidak melirik Nona Shen? Dia meninggal. Jiang Huiwan meninggal. Seperti mimpi buruk, 5 tahun yang panjang. Aku akhirnya menyelesaikan misinya. Hei, pengecut. Awan, kamu Kenapa? suka mengejutkanku ya? Aku kembali. Aku benar-benar kembali. Ali. Ali, kamu di mana? Ali. Yanli, kamu di mana? Yanli. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Mohon periksa kembali sebelum menghubungi. Tidak terdaftar. Kenapa tidak terdaftar?
Apa sistemnya menipuku? Atau semua ini hanya mimpiku? Tidak ada sistem sama sekali? Aliku tidak akan hidup kembali. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Keluar kau. Keluar kau? Bukankah kamu sudah bilang, asalkan aku menyelesaikan 100 tugas, Aliku bisa hidup kembali. Lalu, apa arti pengorbanan 5 tahun ini? Apa artinya? Menipuku. Keluar. Bicara kau. Sejak kecil, aku hanya punya Zhou Yanli, satu-satunya kerabat. Dari panti asuhan, sampai bekerja. Bagiku, Zhou Yanli adalah seluruh duniaku. Jika bukan karena aku bertengkar dengannya hari itu, aku tidak akan melihat mobil itu. Ali juga tidak akan mengalami kecelakaan karena menyelamatkanku. Ini semua salahku. Semua salahku. Mengapa kau memberiku harapan, lalu menghancurkannya? Maafkan aku, Ali. Kau sudah menungguku sia-sia selama 5 tahun. Aku akan menemanimu sekarang. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Ali, kau benar-benar kembali. Ali, benar-benar kau. Kemana saja kau? Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Aku benar-benar sangat takut. Aku takut kau tidak akan kembali. Nona, siapa kamu? Mengapa bisa ada di rumahku? Jiang Huiwan. Jiang Huiwan. Jiang Huiwan. Di mana Jiang Huiwan? Aku ingin bertemu Jiang Huiwan. Tuan Xie, Tuan Xie, Tuan Xie. Terimalah kenyataan. Nona Jiang sudah meninggal dunia. Dia meninggal saat melakukan operasi donor jantung. Pertolongan tidak berhasil. Tuan Xie, ada apa dengan Anda? Seharusnya Anda sudah mengerti sejak awal. Apalagi, yang paling Anda pedulikan adalah Nona Shen. Dia sekarang aman dan tidak apa-apa. Bukankah itu sudah cukup? Sebenarnya, aku seharusnya sudah memikirkannya. Meskipun teknologinya sudah sangat maju. Itu kan jantung. Itu kan nyawa manusia. Aku yang memaksanya untuk memberikan jantungnya kepada Shen Suning. Aku yang berjanji akan menikahinya, lalu mengingkarinya. Aku yang menyebabkannya meninggal. Kalau begitu, siapa yang menjatuhkannya? Dialah yang harus turun mencarinya. Tuan Xie, Jiang Huiwan itu bukankah hanya penjilat gila saja? Apakah Anda perlu sampai segitunya? Pengawal. Tuan Xie, Anda, tangan mana yang kau gunakan untuk menamparnya? Tuan Xie Anda, katakan. Ini? Tangan ini. Seret dia keluar? Baik. Tidak. Tuan Xie, dengarkan penjelasanku. Tuan Xie,
Perekam suara. Apakah ini pesan terakhirnya untukku? Shuning, Tuan Xie benar-benar sangat mencintaimu. Kalung semahal itu langsung diberikan begitu saja. Lihatlah, begitu kau menangis, dia merasa kasihan seolah-olah ingin memberikan nyawanya padamu. Kenapa kau juga tertipu olehku? Adik laki-laki itu hanyalah alasan belaka. Laki-laki itu, mereka suka pada hal yang tidak bisa mereka miliki. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi wanita impiannya yang tak terjangkau? Selama aku terus menggantungkan harapan Yanchen, dia akan selalu mencintaiku. Ini jauh lebih baik daripada bersamanya secara langsung. Tenang saja, mereka tidak akan bisa menikah. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Kamu tenang saja, mereka tidak akan bisa menikah. Konyol. Terlalu konyol. Ternyata dia selalu memperhitungkan aku. Apa Shen Shuning tidak tahu? Dengan perasaanku padanya, cukup untuk melindunginya seumur hidup. Apa dia tidak tahu? Betapa sakitnya aku setelah dia meninggalkanku untuk keluar negeri. Ternyata di mata Shen Shuning, perasaanku ini bukan apa-apa. Dia hanya tahu mempermainkanku dan memperhitungkanku. Aku ingin kamu segera melihat Nona Shen yang sehat. Selama itu permintaanmu. Aku bersedia melakukannya. Hati-hati, kamu belum meniup lilin dan membuat permintaan. Baiklah. Aku akan mendonorkan. Baik. Aku akan pergi menggantikannya. Karena aku mencintaimu. Maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Kamu terus-menerus difitnah, tapi tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sedangkan aku malah terus-terusan menggila. Xie Yanchen, kamu itu benar-benar rendahan. Kamu sendiri yang menghabisi satu-satunya orang yang mencintaimu di dunia ini. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Jiang Huiwan. Jiang Huiwan. Kamu bilang akan selalu menemaniku. Kembalilah. Kumohon, kembalilah ya. Letakkan. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangnya? Nona Shen menelepon, mengatakan bahwa meninggalkan barang milik orang meninggal itu tidak membawa keberuntungan, dan menyuruh kami membereskannya. Di rumah ini, dia tidak berhak mengambil keputusan. Mulai sekarang tanpa izinku, tidak ada yang boleh menyentuh barang-barangnya. Mengerti? Nona Jiang, di kehidupan selanjutnya, kamu harus mencintai dirimu sendiri dengan baik. Jangan lagi berkorban untuk orang yang tidak pantas. Katakanlah, mengapa dia berkorban untuk orang yang tidak pantas? Orangnya sudah tiada. Aku harus membela dia. Tuan, Anda benar-benar telah kehilangan seorang wanita yang baik. Saya juga bisa dibilang melihat Anda tumbuh besar. Wanita-wanita di sekitar Anda, saya sudah sering melihatnya, tetapi hanya Nona Jiang. Dia tidak memandang identitas atau status Anda, tidak memandang uang Anda. Dia benar-benar mencintai Anda. Ya, Anda dan Nona Shen tumbuh besar bersama sejak kecil. Anda menyukainya, tapi jika saja dia sedikit saja peduli pada Anda, tidak mungkin dia akan meninggalkan Anda ke luar negeri. Di saat Anda paling menderita, di saat Anda paling membutuhkannya. Selama waktu itu, hanya Nona Jiang yang menemani Anda sampai Anda pulih dari penderitaan. Waktu itu, Anda sering minum-minum, dan saat mabuk, Anda selalu ribut mencari Nona Shen, melempar barang, dan menyerang orang. Para pelayan di rumah ini, semua takut pada Anda. Hanya Nona Jiang, dia tidak pernah meninggalkan dan selalu menemani Anda. 5 tahun sudah berlalu, dari semua permintaan Anda, yang mana yang tidak dipenuhi olehnya. Saya ingat Anda pernah berkata, asalkan jantungnya diberikan kepada Nona Shen.
Anda akan menikahinya. Saya pikir, meskipun nanti dia hanya bisa mengandalkan jantung buatan. Tapi setidaknya, dia bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Namun, tidak disangka, demi Nona Suning ini, Anda bahkan mengingkari janji itu. Sekarang, dia sudah tiada. Membicarakan semua ini. Apa gunanya lagi? Jangan salah paham. Nona Jiang tidak pernah mengeluh kepadaku. Saya hanya merasa kasihan padanya. Dia terlalu polos. Tuan, jika Nona Suning akan tinggal di sini, saya rasa saya tidak akan bisa tinggal di sini lagi. Karena di sini, saya menyaksikan sendiri cinta Nona Jiang kepada Anda. Saya tidak bisa lagi melayani Anda dan Nona Suning. Saya tidak akan bersamanya. Jadi, Anda bisa tetap tinggal. Anda, apa yang Anda katakan? Saya bilang, saya tidak akan bersama Nona Suning. Anda sudah bisa menyadarinya. Itu adalah yang terbaik. Nona Jiang, seandainya Tuan Muda bisa mengerti lebih awal betapa bagusnya. Ini sangat tidak wajar. Biasanya, bahkan ketika aku hanya flu biasa, Yanchen pasti akan cemas dan tetap berada di sampingku. Kali ini aku menjalani operasi sebesar ini. Dia bahkan tidak menengokku sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Nomor yang Anda tuju. Sedang sibuk? Silakan coba lagi nanti. Telepon pun tidak diangkat. Mungkinkah Yanchen sudah tahu sesuatu? Jika Yanchen mengetahui kebenaran, lalu apa yang harus kulakukan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yanchen sangat menyukaiku. Selama aku mau mengucapkan beberapa kata manis, dia pasti akan memaafkanku. Yanchen. Yanchen, kamu di mana? Mengapa kamu tidak mau menemuiku? Yanchen. Bibi Wang. Yanchen di mana? Nona Shen, saya tidak tahu. Kamu setiap hari melayaninya di rumah, kamu tidak tahu dia di mana? Berhenti. Aku sangat mengkhawatirkan Yanchen. Apa kau tidak mengkhawatirkannya? Kau tahu posisiku di hatinya. Kau menyulitkanku. Dia mengurung dirinya di kamar Nona Jiang dan tidak mau keluar. Kamar Jiang Huiwan. Mengapa dadaku tiba-tiba terasa sakit? Tentu saja, sekarang yang berdetak di dadaku adalah jantung Jiang Huiwan. Dulu dia tidak pernah mengabaikanku seperti ini. Yanchen, buka pintunya. Aku tahu kau ada di dalam, Yanchen. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa kau tidak mau menemuiku? Yanchen, apakah hanya karena Jiang Huiwan meninggal, kau akan menyalahkan semuanya padaku? Buka pintunya, Yanchen. Aku tahu Jiang Huiwan meninggal dan kau merasa tidak enak. Tapi itu bukan kesalahan kita. Itu kesalahan dokter. Cukup. Apa maksudmu? Kau sekarang marah padaku karena orang luar. Yanchen, apakah kau menyukainya? Menyukainya? Apakah aku jatuh cinta pada Jiang Huiwan? Mungkin dalam 5 tahun kebersamaan, aku sudah lama mencintainya.
Hanya saja aku tidak mau mengakuinya. Aku mencintainya. Bohong. Kau bohong. Kau jelas-jelas mencintaiku. Bagaimana mungkin jatuh cinta pada wanita lain? Cukup. Apa yang telah kau lakukan? Kau sendiri tahu dengan jelas, aku tidak ingin. Aku bicara terlalu kasar. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kau juga tertipu olehku? Adik hanyalah alasan belaka. Pria memang begitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti ini. Yanchen, dengarkan aku menjelaskannya kepadamu. Ya? Sungguh tidak. Shen Shuning, kau harus berterima kasih pada Jiang Huiwan. Jika bukan karena kau masih memiliki jantungnya yang berdetak di tubuhmu, aku akan membuatmu sekarang juga menjadi sebuah mayat. Kau harus menggantikannya. Hidup dengan baik. Mulai sekarang, jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Yanchen. 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 Orang yang paling kamu cintai adalah aku. Bagaimana mungkin kamu mencintai wanita lain? Buka pintunya. Yanchen. Buka pintunya. Buka pintunya. Yanchen. 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 Ini semua salahku. Aku yang salah. Aku terlalu peduli padamu. Makanya aku melakukan hal seperti itu. Yanchen. Apa kamu tahu betapa aku takut kehilanganmu? Yanchen. Aku mencintaimu. Bisakah kita mulai lagi? Mulai lagi. Aku mohon padamu. Buka pintunya. Buka pintunya. Xie Yanchen. Saat kamu mencintaiku, kamu mengangkatku tinggi-tinggi. Saat tidak lagi. Kamu menginjakku hingga ke lumpur. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal atas hal ini. Tolong. Tolong aku. Tolong. Makanlah sesuatu. Apa kamu benar-benar tidak mengingatku? Aku awanmu. Maaf. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Bagaimana? Bagaimana bisa tidak mengenalku? Ali, coba kamu pikirkan baik-baik lagi. Kita kenal di panti asuhan. Waktu itu, aku selalu diganggu anak-anak lain. Kamulah yang melindungiku. Dan juga, setiap hari aku tidak cukup makan. Kamu diam-diam menyisakan biskuitmu untuk kita bahkan diterima di universitas yang sama. Dan bekerja bersama. Kita sudah berjanji akan menikah bersama setelah tahun baru. Kita akan selalu bersama selamanya. Apakah kamu tidak ingat sama sekali? Hatiku sakit sekali. Tapi aku sama sekali tidak ingat hal-hal yang dia katakan ini. Bahkan kecelakaan pun tidak ada dalam ingatanku. Semua itu tidak penting. Asal kamu bisa sadar. Meskipun tidak ingat, tidak apa-apa. Jalan masih panjang. Aku akan menemanimu. Perlahan-lahan mengisi semua ingatan yang hilang ini. Aku sudah menunggu 5 tahun.
Aku tidak takut untuk menunggu 5 tahun lagi. Inilah pria yang paling kucintai. Lembut dan bijaksana. Tidak seperti Xie Yanchen. Tidak tahu bagaimana keadaannya. Sekarang, pasti dia sudah tahu kabar kematianku, kan? Aku tidak pernah berpikir, suatu hari, aku akan kehilangan Jiang Huiwan. Dan yang lebih tidak terduga, kehilangannya membuatku begitu menderita. Jika aku melompat, apakah aku bisa bertemu dengannya? Maafkan aku. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku pasti akan menghargaimu dengan baik. Melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku padamu. Kamu pernah bilang, kamu datang ke dunia ini hanya untukku. Sekarang kamu sudah tiada. Akulah yang menyebabkan kematianmu. Kali ini, giliranku yang mencarimu. Halo host, sekarang Anda memiliki satu misi penaklukan. Selama misi selesai, Anda bisa tetap di dunia Jiang Huiwan. Apakah Anda ingin mengikat sistem dan mulai misi ini? Sistem dunia Jiang Huiwan. Maksudmu, Jiang Huiwan tidak meninggal. Dia hanya pergi ke dunia lain. Ya host, Sistem, cepat katakan, misi apa? buat Jiang Huiwan, dalam waktu 3 bulan, jatuh cinta padamu. Misi apa ini? Dia memang sudah mencintaiku, bahkan nyawanya pun tak peduli. Apakah Tuhan ingin memberiku kesempatan lagi, agar aku bisa menebusnya? Baik, aku terima misinya. Peringatan ramah, jika tuan rumah gagal dalam misi, akan kembali ke dunia, host sendiri, dan kehilangan semua aset, selamanya tidak punya uang. Jika tidak ada Jiang Huiwan, uang sebanyak apapun tidak akan berarti. Terlebih lagi, Jiang Huiwan, dia tidak akan membiarkanku kalah. Sistem berhasil terhubung. Hitung mundur 3 bulan dimulai. Host, semoga Anda sukses. Ibu, Sistem, aku curiga kau sengaja. tuan rumah silakan lihat. Jalan di depan itu adalah jalan yang dilewati Jiang Huiwan untuk pulang. Apakah kita akan bertemu secepat ini? Apakah aku terlihat sangat kuyu? Apakah aku terlalu berantakan? Sudahlah. Asal bisa bertemu dengannya saja sudah cukup. Ini dunia Jiang Huiwan. Ini nyata. Bukan mimpi. Aku bisa bertemu Jiang Huiwan lagi. Wajahku sangat panas. Aku bahkan merasa sangat gugup. Dulu, aku adalah orang yang sangat berprestasi. Sekarang aku bahkan bisa merasa cemas dan ragu.
Penampilannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Maaf, ini adalah buah yang paling disukai oleh Ali. Tidak boleh sampai rusak. Xie Yanchen, kenapa dia ada di sini? Xiaowan, benarkah itu kamu? Ini benar dia. Kenapa kamu ada di sini? Xiaowan, aku datang mencarimu. Apa kamu tidak bahagia? Aku tidak peduli bagaimana kamu menemukanku di sini, tapi aku sudah memulai hidup baru. Jadi, tolong jangan ganggu aku lagi. Bagaimana bisa begini? Dia pasti marah, kan? Benar, aku demi wanita lain. Meminta jantungnya. Dia pasti masih marah. Xiaowan, maafkan aku. Rekaman yang kamu berikan padaku, sudah kudengar semua. Hal-hal di masa lalu. Aku salah paham padamu. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Sebenarnya orang yang selalu kusukai adalah kamu. Maukah kamu memaafkanku? Asal kamu mau memaafkanku, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menebus kesalahanku padamu, ya? Xiaowan, berikan aku satu kesempatan lagi. Kita balikan lagi. Ya? Benar-benar konyol. Dia pasti sepertiku, terikat pada sistem. Maka dari itu datang ke dunia ini. Xie Yanchen, kita sudah berakhir. Aku tidak menyalahkanmu. Terlebih, jangan bicara soal memaafkan. Xiaowan, Karena kamu sudah menyadari wajah asli Shen Xunying. Aku berharap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Tapi aku tidak peduli siapa yang kamu suka. Kebahagiaanmu tidak mungkin itu aku. hanya dalam beberapa hari. Kenapa dia seperti orang yang berbeda? Aku kira dia akan sama bersemangatnya denganku. Atau dia akan menangis, mengeluh bahwa aku tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Tapi dia sangat dingin, seolah-olah dia tidak pernah mengenalku. Dia pasti sangat marah. Aku masih punya waktu 3 bulan. Pasti bisa membuatnya menerimaku kembali. Xie Yanchen sepertinya masih belum tahu. Tujuanku saat itu berada di sisinya. Jadi, apakah tugas sistemnya itu berhubungan denganku? Kalau begitu, bukankah dia akan selalu berada di sisiku? Lupakan. Jangan dipikirkan dulu. Prioritas utamaku sekarang adalah membuat Ali mengingatku. Ali, aku membelikanmu manggis kesukaanmu. Aku sekarang akan memasak. Kamu istirahat dulu sebentar, nanti kita bisa keluar untuk makan. Halo, aku rekan kerja Ali. Ali sedang keluar. Dia baru akan kembali nanti. Namaku Qin Jia. Kamu bisa memanggilku Jia. Hari ini aku dengan Ali. Ada beberapa proyek yang harus dibicarakan. Jadi kami datang bersama. Tapi kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan makan malam. Kami akan makan di luar nanti. Sekalian membicarakan pekerjaan. Awalnya aku pikir aku bisa menerima kenyataan bahwa Ali melupakanku. Tapi pada saat ini, aku baru tahu seberapa kuat kecemburuanku. Halo. Aku. Teman sekamarnya. Jiang Huiyuan. Sekarang aku bukan kekasihnya. Hanya teman sekamarnya. Bahkan tidak berhak cemburu. Dulu aku tidak peduli bagaimana Xie Yanchen memperlakukanku. Itu hanya karena aku tidak peduli padanya. Tapi aku peduli pada Ali. Kau udah pulang? Sudah kubilang, tidak perlu repot-repot datang. Aku makan jeruk atau tidak masalah. Tidak apa-apa. Lagi pula tidak jauh. Ayo. Manggisnya sisakan untukku. Aku akan memakannya saat pulang malam nanti. Baik. Aku menunggumu
Ternyata selama aku bersama orang yang aku cintai, bahkan makan mie instan pun terasa bahagia. Kamu sudah pulang? Bagaimana makan malammu? Kamu makan mie instan saja malam ini. Aku kan sendirian, jadi makan apa saja boleh. Sudah lama sekali aku tidak makan mie instan. Rasanya lumayan enak. Bagaimana mungkin hanya makan mie instan? Mulai sekarang, aku juga akan pulang makan malam. Agar kamu tidak makan sembarangan lagi. Dulu, dia juga selalu mengomeliku seperti itu. Dia tidak jauh lebih tua dariku, hanya 2 tahun, tapi selalu menjagaku. Sebelum dia meninggal, aku bahkan tidak bisa memasak. Tapi, saat bersama Xie Yanchen, semua kemampuan merawat orang ini sudah kupelajari. Kenapa tiba-tiba teringat Xie Yanchen? Mencintai dan dicintai, benar-benar seperti sebuah siklus. Tuhan adalah pengendali siklus ini. Xiaowan, semua sarapan ini adalah yang biasa kau suka. Aku sendiri yang membelinya. Aku sudah bilang padamu, jangan datang mencariku lagi. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Aku hanya ingin memperlakukanmu lebih baik. Aku tidak butuh kau memperlakukanku dengan baik. Xie Yanchen, aku akan dengan tegas memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan memaafkanmu. Karena aku tidak pernah menyalahkanmu, apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Aku sudah memulai hidup baru. Kuharap kau juga. Aku tidak mengerti. Kau boleh membenciku, kau boleh memusuhiku, tapi bisakah kau tidak mengabaikanku? Dulu kau begitu mencintaiku. Sekarang kenapa kau menjadi begitu dingin? Sekarang ini, tidak perlu berpura-pura lagi, Xie Yanchen. Aku tidak pernah mencintaimu. Dan sarapan yang kamu siapkan untukku hari ini, itu semua biasanya aku siapkan untukmu. Aku alergi laktosa, tidak pernah minum susu. Sekarang, apa kamu bisa pergi? Xie Yanchen, aku tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak mencintaiku. Dia sudah melakukan banyak hal untukku. Dia selalu memenuhi semua permintaanku. Bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku? Betul. Dia pasti marah padaku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menunjukkan tekadku ke dia. Wan, aku baru saja pergi ke pasar pagi dan membeli susu kedelai serta cakwe. Makanlah selagi hangat. Kenapa kamu datang lagi? Apa kamu nggak paham perkataan orang? Dulu waktu Natal, selalu Ali yang menyamar sebagai Sinterklas yang menyiapkan kejutan untukku. Kali ini giliranku menyiapkan kejutan untuknya. Tapi apakah dia akan menolakku? Bagaimanapun, dia sekarang padaku begitu sopan dan menjaga jarak. Ali. Itu. Besok adalah Natal. Aku ingin mengajakmu makan malam bersama. Mohon jangan menolak. Baiklah. Bagus sekali. Aku akan memasak. Akhirnya pergi juga. Benar-benar seperti hantu yang tak mau hilang. Mau tidak? Mau. Siapa yang melompat paling tinggi
akan kuberikan padanya. Ini untukmu, ini untukmu. Masing-masing satu, cepat pergi. Selamat Natal. Coba buka sekarang. Ini aku siapkan sendiri untukmu. Entah kenapa, melihat shell ini, tiba-tiba terasa begitu akrab dan hangat. Bagaimana? Kau tidak menyukainya? Aku butuh waktu sangat lama untuk merajutnya. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Kalau begitu, ayo kita makan. Lima tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah membiarkan tragedi terulang. Kali ini biarkan aku yang melindungimu. Jangan. Jiang Huiwan. Jiang Huiwan. Kamu baik-baik saja. Cepat panggil 120. Ada yang terluka? Kepalanya. Begitu banyak darah mengalir dari kepalanya. Bukankah ini akan menyebabkan bahaya bagi nyawanya? Xie Yanchen. Tadi dia? Tadi. Dia yang menyelamatkanmu. Jangan. Orang yang baru saja menyelamatkanmu itu. Apakah dia temanmu? Bukan. Bagaimanapun juga, dia terluka karena menyelamatkanku. Ali. Aku ingin menceritakan sebuah kisah kepadamu. Apakah kamu bersedia mendengarkan? 5 tahun yang lalu, kamu mengalami kecelakaan mobil saat menyelamatkanku. Hatiku hancur lebur. Aku awalnya berencana untuk pergi bersamamu. Namun, pada saat itu, aku terhubung dengan sebuah sistem. Sistem bilang, selama aku melakukan 100 hal untuk Xie Yanchen, kamu bisa hidup lagi dan kembali ke sisiku. Agar bisa bersamamu, aku tanpa ragu memilih untuk mempercayai sistem. Xie Yanchen yang kamu maksud adalah orang yang menyelamatkanmu tadi kan? Selama 5 tahun ini, aku selalu berada di sisinya sebagai pengagum. Dia sangat membenciku dan sering menyuruhku melakukan banyak hal. Hal ke-100 yang dia minta untuk aku lakukan untuknya adalah mendonorkan jantung kepada gadis yang disukainya. Selama aku melakukan 100 hal untuknya, di dunia itu, aku akan meninggal. Jadi tidak peduli apakah aku mendonorkan jantung atau tidak, aku akan tetap meninggal. Selama kamu bisa hidup lagi. Meskipun dia benar-benar menginginkan jantungku, aku bersedia. Jadi, aku menyetujui permintaannya. Kemudian, di meja operasi, aku meninggal. Dia pun mulai menyesal, mungkin karena pengorbananku selama 5 tahun ini telah menyentuh hatinya. Tetapi gadis yang disukainya itu memang bukan orang yang baik. Maaf. Meskipun kamu sudah bercerita banyak, aku tetap tidak ingat. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti sangat menderita, ya? Sangat menderita. Tapi begitu aku teringat, aku bisa bertemu denganmu lagi, rasanya tidak begitu menderita lagi. Ali, apa kamu percaya dengan apa yang baru saja kukatakan?
Meskipun kau tidak percaya, tidak apa-apa. Lagi pula, hal seperti melintasi waktu. Aku percaya padamu. Meskipun aku tidak bisa mengingat hal-hal di masa lalu. Tapi aku bisa merasakan. Kamu pasti orang yang paling penting dalam hidupku. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Ya, Aku akan menunggumu. Aku akan selalu menunggumu. Apa kalian keluarga? Xie Yanchen, dia mengalami gegar otak ringan dan perlu diobservasi di rumah sakit. Baik, terima kasih. Ali, kamu pulang dan istirahat saja dulu. Aku bisa menjaganya sendiri. Besok kamu juga harus bekerja. Pulang dan istirahatlah dengan baik. Aku tidak apa-apa. Menurutku, sudah waktunya untuk menjelaskan semuanya kepadanya. baik. Jika ada apa-apa, hubungi aku ya. Wan, kamu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Ada yang ingin kusampaikan padamu. Katakanlah. Aku telah melakukan banyak hal untuknya. Tapi aku juga membohonginya. Aku memberinya satu hati, anggap saja impas. Tapi sekarang, dia menyelamatkanku lagi. Xie Yanchen, aku tidak pernah menyukaimu. Aku mendekatimu, hanya demi pria lain. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kau ingin aku menyerah? Kau berbohong padaku. Bukan. Aku tidak percaya. Apa yang kau katakan? Aku tidak akan percaya sepatah kata pun. 5 tahun yang lalu, kekasihku mengalami kecelakaan mobil untuk menyelamatkanku. Setelah dia meninggal, hatiku hancur lebur. Pada saat itu, sistem muncul dan memberiku sebuah misi, yaitu melakukan 100 hal untuk seorang pria. Dengan begitu kekasihku bisa kembali. Pria ini adalah kau. Coba pikirkan baik-baik. Apa kau tidak merasa kemunculanku agak aneh? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi saat kau berada di titik terlemahmu, aku muncul agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku hanya bisa menggunakan alasan menyukaimu. Sebelumnya aku rela menyelamatkanmu. Itu hanya karena jika terjadi sesuatu padamu, misiku tidak bisa diselesaikan. Dan waktu itu, kamu pikir aku sedang merayakan ulang tahunmu. Padahal hari itu juga ulang tahun Ali. Masakan yang kubuat, semuanya kesukaan Ali. Dan rekaman suara itu, aku hanya merasa kamu sangat menyedihkan. Tidak ingin Shen Xuning terus membohongimu. Tentu saja ada unsur balas dendam di dalamnya. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Misiku sudah berhasil diselesaikan. Jadi aku kembali ke duniaku. Tetapi jantungku tidak bisa bertahan lama di dunia kalian. Yang sebenarnya membutuhkan jantung buatan adalah Shen Xuning. Aku menerima misi ini dengan sukarela. Aku tidak akan menyalahkanmu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah sampai segitunya. Karena aku juga tidak mencintaimu. Semua ini bagiku sama sekali tidak penting. Iya. Kamu memang tidak mencintaiku. Baru hari ini aku paham. Selamat Natal. Kamu di depanku. Belum pernah tersenyum sebahagia ini. Ini baru benar-benar seperti orang yang sedang jatuh cinta.
Apa yang kukatakan ini? Kamu tahu itu benar? Karena kamu juga terhubung dengan sistem, bukan? Mungkin misimu adalah membuatku memaafkanmu. Aku sudah memaafkanmu. Kamu bisa kembali. Ternyata, dari awal sampai akhir, aku ini hanya lelucon. Cinta yang kubayangkan, ternyata hanya alat untuk membangkitkan pria lain. Kata dokter yang memeriksa. Tubuhmu tidak ada masalah besar. 1 malam lagi di observasi tubuhmu akan membaik. Besok, aku akan mengurus prosedur kepulanganmu. Aku pulang dulu ya. Misi penyelesaianku bukan memohon maaf, tapi mendapatkan cintamu. Bagaimana bisa? Prosedur kepulangan sudah kurus semua, meski bukan dunia yang sama, tapi prosedurnya hampir mirip. Baru 1 malam. Bagaimana dia bisa begitu lapang dada? Aku sudah memikirkannya. Dulu aku terus ngotot, karena aku kira kamu sangat mencintaiku, tapi aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Sekarang kamu sudah menjelaskan semuanya. Jadi aku tidak ada lagi yang perlu kukenang. Tebakanmu benar. Misiku adalah membuatmu memaafkanku. Karena kamu sudah memaafkanku, maka aku bisa kembali kapan saja. Hanya saja, sebelum aku pergi, bisakah kamu menemaniku 3 hari lagi? Tenang saja. Aku tidak akan meminta yang aneh-aneh. Aku hanya ingin bersamamu, makan malam, menikmati pemandangan, lalu pergi, dan tidak akan mengganggumu lagi. Ternyata, mencintai seseorang sungguh-sungguh adalah selalu ingin membahagiakannya. Ayo pergi. Aku pulang. Ali. Xie Yanchen bilang, dia akan kembali ke dunianya sendiri. Dia ingin aku menemaninya 3 hari terakhir. Sebagai perpisahan terakhir. Apakah kamu mau ikut? Tidak perlu. Karena ini 3 hari terakhir. Temani saja dia dengan baik. Dia ternyata begitu lapang dada. Jika dia masih ingat, dia pasti akan cemburu dan akan ikut serta. Aku akan mencari Neza. Kakak ganteng, bolehkah aku minta kontakmu? Maaf, aku sudah punya pacar. Baiklah. Di sini akan ada kembang api di malam hari. Syawan, jika sekarang aku menyuruhmu membuat permohonan, permintaan apa yang ingin kamu buat? Aku harap aku dan Ali bisa bersama selamanya. Bagaimana denganmu? Permohonanku adalah mendoakan semua permohonan Jiang Huiwan terwujud.
Bisakah aku makan lagi masakan buatanmu? Tentu saja. Kalau begitu, besok kamu datang ke rumahku. Aku akan memasak langsung untukmu. Zhou Yanli, Xie Yanchen, kalian sebelumnya sudah pernah bertemu kan? Xiao Wan, masakanmu sangat enak, lezat sekali. Aku sudah kenyang. Kalian nikmati saja. Kalau kamu belum kenyang, di bawah masih ada pasar malam loh. Setelah makan masakanmu, aku sudah tidak berselera lagi untuk makan yang lain. Dulu waktu aku memasak untukmu, kamu pilih-pilih sekali. Aku benar-benar iri pada Zhou Yanli. Kamu tadi bilang apa? Bukan apa-apa. Tolong ambilkan aku semangkuk nasi lagi. Sebenarnya, aku lebih iri pada diriku yang dulu. Kamu berkali-kali memasak sendiri untukku. Tapi aku malah menyuruh pelayan membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya aku masih bisa makan masakannya. Aku rasa aku tidak punya penyesalan lagi. Pemandangan seperti ini, andai setiap hari bisa kulihat, betapa indahnya. Sayang sekali, aku akan segera pergi. Akhirnya, biarkan aku mencoba lagi. Xie Yanchen, lepaskan aku. Lepaskan. Tuan Xie, harap hargai dirimu sendiri. Awan adalah tunanganku. Ali, kamu baru saja memanggilku apa? Awan. Aku sudah mengingat semuanya. Keinginanku sudah tercapai. Aku berharap melihat dia bahagia. Meskipun orang yang membahagiakannya bukan diriku. Jadi, apa yang perlu disedihkan? Aku juga harus kembali. Semoga kalian berdua setiap hari bisa bahagia. Aku juga tulus mendoakanmu agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Halo host, misi penaklukan Anda telah gagal. Anda akan segera meninggalkan dunia ini dan kehilangan semua harta. Dia pergi. Kamu tahu tidak, tadi aku betapa takutnya.
Justru aku yang lebih takut. Kamu tidak tahu. Xie Yanchen. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Aku malah khawatir. Kamu tidak akan takut. Mana mungkin. Meskipun aku tidak mengingat masa lalu. Aku juga tahu kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Mulai sekarang, kita tidak perlu takut lagi. Ayo masuk kamar. Selamat malam. Kenapa? Masih mau tidur terpisah denganku?